Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Safir, Semarak Virtual Ramadan, Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Temanggung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah biquwatillah wa binasulillah. Alhamdulillah. Asyukurillah binikmatillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'buduhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Temanggung, Bapak Junaidi SAG MPDI. Yang saya hormati keluarga besar Min 1 Temanggung, Bapak Ibu Guru, tim multimedia Safir Min 1 Temanggung. Yang pertama adalah kita senantiasa menjadikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkah ridho, hidayah dan inayahnya kita dapat melaksanakan kegiatan Safir pada tahun 1446 Hijriah tanpa suatu hal yang berarti. Salam salawat senantiasa kita berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita ikuti, kita laksanakan sunnah-sunnahnya, disalah-disalahnya dengan harapan kita mendapatkan syafaatnya di dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Para pemirsa yang budiman, perkenankanlah kami di sini untuk melaksanakan Safir dengan tema kisah para ulama, kisah kegigihan para ulama dalam menuntut ilmu. Sebelumnya, marilah kita merenung sejenak bahwasanya kita sebagai manusia tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita diciptakan sebagai manusia saja sudah harus bersyukur. Kita tidak diciptakan oleh Allah menjadi batu, menjadi gunung, menjadi kertas, menjadi tumbuhan atau menjadi hewan, tapi kita diciptakan sebagai manusia yang dikaruniai akal. Dan juga kita diciptakan manusia yang berada di lingkungan kepada orang tua, keluarga yang beragama Islam, sehingga kita bisa menikmati sebagai manusia dan juga beragama Islam. Tentunya semua itu adalah berkat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hakikatnya tidak ada satupun manusia yang bisa memberikan hidayah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk pada kesempatan yang baik ini kita akan menyampaikan bagaimana para ulama sangat gigih dalam menuntut ilmu, yang pada hakikatnya ilmu adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun ilmunya, sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai pembatas dari permasalahan yang akan kita sampaikan adalah ilmu tentang agama, yang mana sebagai rujukan dalam ilmu agama adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, sebagai uswatun hasanah bagi umat manusia, khususnya umat muslim. Sangat bersyukur dan berbahagia para sahabat yang bisa langsung menikmati ilmu agama dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kita juga jangan kecewa tidak bisa langsung bertemu dengan Nabi, tetapi kita bisa menikmati
ilmu agama dari baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang bisa kita dapatkan dari warisannya, yaitu Al-Quran dan hadis. Karena Nabi Muhammad telah mewariskan dua sumber ilmu, yaitu Al-Quran dan hadis. Meskipun kita sebagai awam tidak bisa langsung mengetahui apa yang ada di Al-Quran dan hadis, isi yang ada di Al-Quran dan hadis, maka Rasulullah juga menyampaikan bahwasanya al-ulama warasatul anbiya. Jadi Nabi juga mewariskan ulama untuk melanjutkan misi Rasulullah. Salah satunya adalah untuk mendidik, mengarahkan manusia, umatnya, supaya mengingat tujuan hidup manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, kata Allah. Kemudian ada misi Rasulullah yang lain, yaitu untuk membentuk karakter manusia, akhlak manusia. Jadi di samping mengenal Tuhannya, tapi harus berbaik kepada sesamanya, yaitu innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, dan tidaklah aku diutus kecuali untuk menyampaikan akhlak yang mulia. Dari dua konsep inilah, yaitu iman dan akhlak, yang menjadi generasi penerusnya adalah para ulama, dengan sumbernya adalah Al-Quran dan hadis. Sebelum kita lanjut, berkenankanlah saya untuk sekedar menyampaikan rincian daripada judul yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah kisah. Kisah itu adalah suatu cerita, suatu kejadian yang terjadi pada masa yang lampau dan diceritakan kembali oleh seseorang, tentunya dengan pengetahuan dan juga persepsi dari orang yang menyampaikan tersebut. Kemudian para ulama, kegigihan para ulama. Gigih artinya ulet di dalam mempertahankan, di dalam memperjuangkan, di dalam mendapatkan sesuatu. Kemudian ulama adalah jamak dari bentuk kata alim, yang artinya mengetahui atau orang yang mengetahui. Kemudian ulama ketika diserap menjadi bahasa Indonesia yang tadinya jamak menjadi tunggal, yang artinya adalah orang yang mengetahui ilmu agama dan mampu untuk mengamalkan, mampu untuk menyampaikan kepada umatnya, sehingga ulama menjadi teladan bagi umatnya. Kemudian menuntut ilmu. Di sini bisa kita tarik menuntut bisa diartikan sebagai mencari ataupun mempelajari. Ilmu adalah pengetahuan. Yang dimaksud di sini adalah ilmu agama, yaitu bagaimana kita menuntut ilmu, maksudnya adalah usaha secara sadar untuk mencari suatu pengetahuan, pengalaman, dan juga keterampilan, dan diharapkan nanti bisa menjelaskan fenomena-fenomena yang terkait dengan hal tersebut. Itulah sekilas pembatas sebagai kajian teori untuk pembahasan pada tema yang akan kita sampaikan. Untuk selanjutnya, dari berbagai sudut pandang ilmu, semenjak kurang lebih 14 abad yang lampau, Nabi Muhammad sudah menyerukan kepada umatnya tentang wajibnya menuntut ilmu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimatin. Bahwasanya menuntut ilmu adalah kewajiban, diwajibkan bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Maka dari itu, atas dasar Rasul tersebut, Rasul menegaskan kembali bahwasanya menuntut ilmu tidak ada batas tempat dan waktu. Sebuah hadis juga, penggalan hadis, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu semenjak di dalam kandungan
sampai ke liang lahat. Artinya menuntut ilmu tidak terbatas ketika masa sekolah, anak-anak, remaja, masa kuliah, bahkan sudah tua. Dari hidup sampai meninggal dunia kita dituntut untuk bisa mencari ilmu. Kemudian Nabi juga tidak membatasi mencari ilmu dengan jarak. Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Pada waktu itu mungkin ada suatu hal yang mustahil. Jika orang-orang Arab disuruh pergi untuk mencari ilmu di negeri Cina yang jaraknya sangat jauh, bahkan mungkin belum diketahui seperti apa Cina. Akan tetapi dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, kita bisa membuktikan bahwa apa yang disampaikan Rasulullah saat ini terbukti. Menuntut ilmu tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tidak terbatas oleh jarak dan masa. Karena dengan adanya teknologi, dengan adanya globalisasi, kita bisa mencari ilmu dimanapun berada dan kapanpun, sambil apapun kita bisa untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Akan tetapi ketika kita akan mencari ilmu, tentunya yang paling baik adalah mencari ilmu melalui guru. Yang pada hal ini terkait dengan ilmu agama, yaitu kita harus belajar pada ulama. Untuk mengetahui bagaimana ulama mendapatkan ilmu yang sampai sekarang masih kita gunakan, masih kita amalkan, marilah kita ambil hikmah dari beberapa cerita para ulama dalam menuntut ilmu. Mungkin kita akan menyampaikan selayang pandang saja dari beberapa tokoh agama atau ulama. Yang pertama adalah cerita dari Imam Syafi'i, salah satu imam mazhab kita yang populer di Indonesia, banyak diamalkan di Indonesia. Kita ketahui bahwa Imam Syafi'i dari semenjak kecil umur 2 tahun sudah ditinggalkan oleh ayahnya, sehingga semenjak kecil memang dikenal sebagai seorang yang cerdas. Beliau belajar pertama kali bersama ibunya membaca dan menghafal Al-Quran sampai dia khatam bersama ibunya yang bernama Fatimah. Untuk selanjutnya beliau belajar dengan berbagai macam guru, berbagai macam ulama yang ada di lingkungannya, yaitu di Mekah. Sampai kiranya umur 12-13 tahun, para ulama salah satunya menyampaikan, ilmuku sudah habis, silahkan mencari ilmu yang lain. Silahkan kau pergi ke Madinah untuk menyembah Imam Malik. Di sanalah kau akan mendapatkan ilmu yang lebih. Singkat cerita, pada sekitar umur 13 tahun, Imam Syafi'i meminta restu kepada ibunya untuk mencari ilmu, menuntut ilmu di Madinah. Kemudian ibunya memberikan syarat dan memberikan doa, memberikan motivasi, silahkan kamu mencari ilmu, dengan catatan janganlah kamu pulang sebelum aku izinkan. Imam Syafi'i menyanggupi persyaratan dari ibunya tadi. Singkat cerita, kemudian pergilah beliau ke Madinah untuk menemui Imam Malik, dan belajarlah beliau kepada Imam Malik dengan menghafalkan dan memahami beberapa ilmu-ilmu keagamaan, terutama Al-Quran dan hadis. Yang selanjutnya, beliau menjadi seorang ulama yang terkenal di Madinah, dan kemudian ketika menginjak dewasa, beliau mendapatkan amanah untuk bekerja di pemerintahannya dan mendapatkan tugas di Yaman. Kemudian di Yaman, pada masa itu adalah pada masa Bani Abbasiyah, Imam Syafi'i ditangkap karena disinyalir beliau berafiliasi dengan organisasi yang pada waktu itu dilarang oleh pemerintahan Bani Abbasiyah. Singkat cerita, beliau diadili di Irak pada waktu di Baghdad. Akan tetapi Imam Syafi'i bisa membela diri dan membuktikan bahwa beliau tidak bersalah, sehingga beliau dibebaskan. Dan di Baghdad inilah beliau juga melanjutkan menuntut ilmu
sampai beliau sangat terkenal di Baghdad ini, sampai mempunyai ratusan bahkan mungkin ribuan murid di sana, sehingga beliau sangat terkenal di Arab Saudi pada waktu itu. Di sisi lain, ibunya yang selama ini mendoakan dari rumah supaya Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu berhasil dan bermanfaat, beliau setiap tahun menjalankan ibadah haji. Pada suatu saat ketika menjalankan ibadah haji, beliau mendengar beberapa ulama, beberapa orang yang sedang berhaji. Beliau sering mendengar cerita-cerita bahwa di Irak ada seorang ulama yang sangat terkenal. Sekilas beliau mendengar menyebut putra beliau, yaitu Imam Syafi'i. Kemudian beliau memberanikan diri untuk bertanya kepada salah seorang syekh, kiranya siapa orang yang biasa disebut orang yang terkenal, ulama yang terkenal di Baghdad tersebut. Beliau menyebutkan Imam Syafi'i. Selanjutnya Ibu Fatimah bertanya kembali kepada orang lain dengan pertanyaan yang sama. Jawabannya sama. Kemudian orang tersebut menanyakan, kenapa bertanya? Itu adalah anak saya. Dia sangat bahagia telah bertemu kepada ibundanya Imam Syafi'i. Kemudian bertanya kepada ibu, kiranya kalau saya bertemu dengan Imam Syafi'i, ibu akan berpesan apa? Kemudian ibunda Imam Syafi'i berpesan, kalau kamu bertemu dengan anakku, tolong sampaikan kamu sudah diperbolehkan untuk kembali pulang. Singkat cerita, orang tadi kembali ke Irak di Baghdad dan bertemu dengan Imam Syafi'i dan menyampaikan kepada beliau bahwa mendapatkan pesan dari ibundanya, beliau sudah diperkenankan untuk kembali pulang. Kemudian Imam Syafi'i segera menyampaikan kabar ini kepada para murid-muridnya untuk kembali pulang. Dan dari sekian banyak murid, umat sebetulnya agak ragu ketika ditinggalkan oleh Imam Syafi'i, merasa kehilangan. Akan tetapi itu adalah permintaan dari ibundanya, mereka mengizinkan dan memberikan oleh-oleh, puluhan bahkan ratusan unta dan juga harta benda yang lainnya diberikan kepada Imam Syafi'i untuk bekal kembali ke Mekah menemui ibunya. Singkat cerita, hampir sampai ke rumahnya di perbatasan kota, beliau mengutus muridnya, silahkan kamu duluan untuk menyampaikan kabar ini kepada ibundaku bahwa aku sudah hampir sampai ke rumah. Kemudian disampaikanlah kepada ibundanya, Ibu Fatimah, disampaikan bahwasanya putra Anda sudah akan pulang, bahkan sudah hampir sampai ke rumah. Ibundanya sangat bersyukur, sangat senang. Kemudian bertanya kepada murid tadi, lalu apa yang dibawa oleh anakku untuk kembali pulang? Alhamdulillah, putra ibu membawa ratusan ekor unta dan harta benda lainnya. Spontan ibunya merasa kaget, bahkan marah. Bahkan si murid tadi sudah menyampaikan, silakan suruh kembali anakku, jangan pulang. Kemudian kembalilah murid tadi menemui Imam Syafi'i dan menyampaikan kabar tersebut. Kemudian Imam Syafi'i juga menanggapi, bereaksi kepada apa yang disampaikan oleh ibundanya dengan cara menyampaikan kepada murid tadi untuk memberikan harta benda tadi kepada fakir miskin. Kemudian setelah memberikan seluruh harta benda kepada fakir miskin yang ada di sekitar itu, yang dibawa adalah kitab-kitab dan ilmunya. Setelah itu barulah Imam Syafi'i diperkenankan kembali pulang untuk menemui ibunya. Dan masih banyak lagi kisah-kisah cerita
tentang kegigihan para ulama, akan ada salah satu murid dari Imam Hambali yang bernama Baqi, yang berasal dari Andalusia dengan perjalanan yang cukup jauh, puluhan bahkan ratusan bahkan ribuan kilometer, dengan jarak yang cukup jauh ingin belajar agama. Bahkan singkat cerita, ketika sampai di kediaman Imam Hambali, pada masa itu ada larangan untuk membuka majelis, sehingga dia harus belajar menyamar sebagai seorang pengemis. Ada kisah lain lagi, yaitu kisah dari Imam Sibawayh, yang mana beliau sangat mencintai ilmunya, sangat bersungguh-sungguh, sangat ikhlas dalam menuntut ilmu, sehingga istrinya merasa cemburu kepada Imam Sibawayh. Mengapa kamu lebih perhatian kepada ilmu, kepada kitab daripada kepadaku? Karena kecemburuan inilah suatu saat Imam Sibawayh sedang pergi, istrinya lalu membakar kitab-kitabnya, dengan harapan nanti setelah kitab-kitabnya terbakar, perhatiannya akan tertuju kepada istrinya. Akan tetapi ketika suaminya pulang, Imam Sibawayh pulang, hal yang berbeda terjadi. Ternyata Imam Sibawayh lebih memilih tetap mencintai ilmunya, kitabnya, dan mendahulukan kitabnya, dan pada akhirnya menceraikan istrinya. Itulah selayang pandang terkait dengan beberapa kisah keuletan para ulama, dan masih banyak lagi ulama-ulama yang dengan kegigihannya, dengan keuletannya, dengan keikhlasannya, bahkan dengan rintangan dan cobaannya, menempuh perjalanan dan sebagainya untuk mendapatkan ilmu agama. Bahkan ketika sampai di Indonesia, yang menyebarkan ilmu agama khususnya di Jawa adalah para wali yang dikenal sebagai Wali Songo, yang mana Wali Songo dengan kegigihannya, keuletannya bisa mempromosikan agama Islam dengan baik dan memakmurkan agama Islam dengan baik, dan telah melampaui sebagai zaman keemasan pada waktu itu. Itu semua karena berkah keikhlasan dan juga dalam menyampaikan dengan santun, dengan sopan, dan juga dengan mengadopsi kearifan lokal yang ada, beradaptasi dengan lingkungan yang ada, sehingga mereka diterima oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa. Dari beberapa kisah tersebut, tentunya kembali kita tetap harus bisa bersyukur. Sekarang kita dengan mudah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan ilmu agama, sehingga dengan ilmu agama itulah yang kita harapkan kita bisa mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Allah juga telah menjanjikan kepada hambanya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Tentunya adalah derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Dan dengan ilmulah kita akan bisa menggapai dunia, menggapai akhirat, dan bahkan keduanya. Man arada dunya fa'alai bil ilmi, man arada akhirata fa'alai bil ilmi, man arada ma fa'alai bil ilmi. Barang siapa ingin menggapai, ingin berhasil di dunia ini, maka dengan ilmulah. Dan barang siapa yang ingin berbahagia di akhirat, juga dengan ilmu. Bahkan ketika kalian akan mendapatkan keduanya, dunia dan akhirat, maka tuntutlah ilmu. Dengan ilmulah kalian akan bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan sekelumit dari kisah kegigihan para ulama dalam menuntut ilmu, kita juga masih diberi kesempatan untuk senantiasa ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, dan menuntut ilmu, karena ilmu Allah akan senantiasa dijaga
semenjak dunia ini ada illa yaumil qiyamah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Akhir kata, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmah, yaitu kita bisa ulet, kita bisa teguh pendirian di dalam mencari ilmu, terutama ilmu agama, yang nantinya kita harapkan bisa menjadi pedoman hidup kita untuk bisa hidup berbahagia di dunia dan akhirat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.